Aktivitas vulkanik Gunung Gede yang terletak di Kabupaten Cianjur dan Sukabumi mengalami peningkatan pada tanggal 1 April 2025. Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid menyampaikan, dalam rentang 6 jam terjadi peningkatan gempa vulkanik hingga mencapai 21 kejadian. Jika dibandingkan dengan kejadian gempa vulkanik dalam di Gunung Gede pada bulan Maret 2025, hanya berkisar 1 sampai atau bahkan tidak pernah terjadi dalam 1 hari. Peningkatan gempa vulkanik dalam ini menunjukkan aktivitas vulkanik Gunung Gede meningkat karena adanya suatu anomali atau sesuatu yang berbeda dari biasanya. Coba kita lihat kondisi atau update dari aktivitas vulkanik Gunung Gede pada hari Jumat 11 April sampai dengan 13 April di hari Minggu kemarin. Aktivitas vulkanik Gunung Gede itu dilaporkan masih dalam level 1 atau normal. Sebagai informasi, tingkat aktivitas vulkanik gunung api dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, level 1 adalah normal, yang ditunjukkan dengan hasil pengamatan tidak menunjukkan aktivitas yang signifikan. Level 2, waspada, sudah mengalami peningkatan aktivitas pada beberapa gunung terjadi erupsi. Level 3 atau siaga, hasil pengamatan menunjukkan aktivitas yang semakin nyata dan gunung api mulai mengalami erupsi. Dan level yang paling tinggi, yaitu level 4 atau level awas, hasil pengamatan menunjukkan aktivitas yang semakin nyata dan gunung api mengalami erupsi. Gunung api gede tercatat beberapa kali mengalami letusan. Letusan gunung api gede pertama kali tercatat di tahun 1747 yang memiliki skala ledak VI3. Sebagai informasi, VI ini adalah singkatan dari Volcanic Explosivity Index atau indeks daya ledak vulkanik. Skalanya dari 0 sampai dengan 8. Kalau skala 3, skala 0 itu bersifat erupsi bersifat efusif atau lelehan, di mana hanya melontarkan material vulkanik kurang dari 100 meter kubik. Nah, kalau VI3 ini itu menghasilkan 3 sampai 15 kilometer kubik. Dan di Indonesia pernah ada letusan gunung api yang memiliki tingkatan VI7, yaitu letusan Tambora di 1815. Oke, kita balik ke sini. Jadi letusan gunung api gede yang pertama tercatat di 1747, kemudian diikuti letusan kecil di 1761, 1780, dan 1832. Di tahun 1840 terjadi lagi letusan gunung api gede setelah tertidur selama 100 tahun, hampir 100 tahun, dengan skala ledak VI3. Di tahun 1853 terjadi lagi letusan gunung api gede yang memporak-porandakan Cianjur. Dilaporkan ibu kota dari Keresidenan Priangan di tahun 1864 dipindahkan dari Cianjur ke Bandung sebagai akibat dari letusan gunung api gede ini.
Dan letusan terakhir yang dilaporkan yaitu di tahun 1957 sebanyak 24 kali letusan kecil dengan skala ledak VI2. Kita melihat ini adalah peta kawasan rawan bencana gunung api gede Provinsi Jawa Barat. Coba kita lihat daerah-daerah mana saja yang paling terdampak dari aktivitas vulkanik gunung api gede. Aktivitas vulkanik gunung api gede itu terbagi, aktivitas gunung api secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu kawasan rawan bencana 3, kawasan rawan bencana 2, dan kawasan rawan bencana 1. Kawasan rawan bencana 3 ini merupakan lokasi yang paling dekat dengan sumber letusan. Ini diindikasikan dengan aliran awan panas, gas beracun, dan lava. Warna merah muda ini merupakan kawasan rawan bencana 2 yang berpotensi terhadap aliran awan panas, lava, dan lahar hujan. Warna kuning yang merupakan kawasan rawan bencana 1 yang kita bisa lihat ini berbentuk saluran rawan kuning. Ini merupakan kawasan rawan bencana 1 yang daerah yang akan terdampak itu merupakan daerah-daerah yang terletak di bagian timur dan bagian selatan dari gunung api gede ini. Daerah seperti Cianjur di bagian timur akan terdampak dari lahar hujan ini, dan di bagian selatan dari gunung api gede yaitu Sukabumi. Sebagai informasi terakhir, untuk masyarakat tetap tenang terhadap kenaikan dari aktivitas vulkanik gunung api gede ini, karena di tanggal 13 April kemarin itu levelnya masih berada di level normal, dan kepada masyarakat untuk tidak mempercayai informasi atau hoax yang tidak tervalidasi sumbernya. Untuk informasi yang valid mengenai aktivitas vulkanik gunung api di seluruh Indonesia, dalam hal ini termasuk gunung api gede, teman-teman atau masyarakat itu menggunakan informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi ini adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan melakukan pengawasan gunung api di seluruh Indonesia.